Kembali lagi di channel Prova Reptil. Morph pada leopard gecko pada dasarnya dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan sifat penurunan genetiknya, yaitu resesif, dominan, kodominan atau incomplete dominan, dan juga polygenik. Pada video kali ini, kita akan membahas satu persatu bagaimana sifat dan contoh penurunan genetik pada masing-masing kelompok. Perlu kalian ketahui, memahami sifat dan penurunan genetik pada morph leopard gecko akan sangat membantu kita dalam menentukan morph dan juga menentukan arah dari project breeding kita ke depannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, resesif. Kelompok resesif merupakan kelompok dengan gen yang lemah. Genetik dari resesif hanya akan muncul atau terlihat secara visual apabila kedua indukannya minimal menyimpan gen resesif yang sama. Apabila hanya ada salah satu indukan saja yang merupakan resesif, maka anak yang akan dihasilkan nantinya tidak akan menjadi resesif, namun hanya menyimpan gen resesifnya saja. Gecko yang menyimpan gen resesif tetapi tidak terlihat secara visual ini disebut sebagai het resesif. Penurunan gen resesif secara teori memiliki perhitungan seperti ini. Di sini, Prova menggunakan tramper sebagai contoh. Tramper apabila dikawinkan dengan tramper, maka akan menghasilkan 100% tramper. Kemudian apabila tramper dikawinkan dengan normal, maka 100% akan menjadi normal het tramper. Lalu, apabila tramper dikawinkan dengan het tramper, maka akan menjadi 50% tramper dan juga 50% normal het tramper. Apabila het tramper dikawinkan dengan het tramper, maka akan menjadi 25% tramper, 50% het tramper, dan juga 25% normal. Namun, karena kita tidak bisa membedakan antara hasil anakan yang membawa het dan juga yang tidak membawa het secara visual, maka hasil anakan yang secara visual terlihat sebagai normal akan disebut sebagai possible het atau kemungkinan membawa het. Atau bisa disebut juga het 66%, yang artinya ada 66% kemungkinan membawa het. Kemudian, het tramper apabila dikawinkan dengan normal, maka akan menghasilkan 50% het tramper dan juga 50% normal. Namun, sekali lagi, karena kita tidak dapat membedakan antara anakan yang het dan juga yang non-het secara visual, maka semua anakan yang secara visual terlihat sebagai normal akan menjadi possible het. Atau bisa juga kita tulis sebagai het 50%, yang artinya ada 50% kemungkinan membawa het. Morph yang termasuk dalam kelompok resesif adalah semua albino, yaitu tramper, rainwater, dan juga bell, blizzard, eclipse, marpi patternless, dan juga supergiant. Kita lanjut lagi pada kelompok gen yang berikutnya, yaitu dominan. Dominan merupakan gen yang kuat, sehingga cukup dengan satu gen dominan saja pada indukan sudah dapat menghasilkan keturunan yang bervisual dominan. Bisa dibilang, gen dominan ini memiliki pendirian yang kuat, antara iya atau tidak sama sekali. Jadi tidak ada sebutan atau istilah het pada gen dominan ini. Apabila keturunan yang dihasilkan secara visual terlihat bukan dominan, maka keturunan itu sama sekali tidak membawa gen dominan. Contoh penurunan genetiknya, Prova akan menggunakan Enigma. Enigma apabila dikawinkan dengan Enigma, maka akan menghasilkan keturunan 75% Enigma dan juga 25% normal. Apabila Enigma dikawinkan dengan normal, maka akan menghasilkan 50% Enigma dan juga 50% normal. Yang termasuk dalam kelompok gen dominan adalah Enigma, Lemon Frost, Gem Snow, Tuck Snow, dan juga White and Yellow. Kelompok yang berikutnya adalah kodominan, atau dapat juga disebut sebagai incomplete dominan. Kodominan ini mirip dengan gen dominan, akan tetapi apabila kedua gen dominan digabungkan, maka ada kemungkinan dapat menghasilkan superform,
yaitu gabungan dari kedua gen kodominan ini. Penurunan gen kodominan secara teori adalah sebagai berikut. Prova menggunakan Max Snow sebagai contohnya. Max Snow apabila dikawinkan dengan Max Snow, maka akan menghasilkan 25% Super Snow, 50% Max Snow, dan juga 25% normal. Apabila Max Snow dikawinkan dengan normal, maka akan menghasilkan 50% Max Snow dan juga 50% normal. Apabila Super Snow dikawinkan dengan Max Snow, maka akan menghasilkan 50% Super Snow dan juga 50% Max Snow. Apabila Super Snow dikawinkan dengan normal, maka akan menghasilkan 100% Max Snow. Sampai dengan saat ini, yang benar-benar terbukti masuk ke dalam kelompok kodominan hanyalah Max Snow. Untuk informasi tambahan, bahwa jenis Snow selain dari Max Snow, yaitu Tuck Snow dan juga Gem Snow, tidak dapat menghasilkan Super Snow. Akan tetapi, bisa menghasilkan Super Snow apabila Gem atau Tuck Snow tersebut dikawinkan dengan Max Snow. Namun, Prova tidak menyarankan untuk kalian mengawinkan antara Snow yang berbeda, karena nantinya kita akan kebingungan untuk mengidentifikasi hasil dari keturunannya. Kelompok gen yang terakhir adalah polygenik. Polygenik ini bisa dibilang berbeda dengan kelompok gen yang lain. Dalam polygenik tidak terdapat rumus perhitungan penurunan genetiknya. Polygenik ini merupakan kelompok yang dilihat dari ciri visualnya yang dapat diturunkan kepada keturunan berikutnya. Gen dari polygenik dapat terus semakin menguat apabila dipasangkan dengan gen polygenik serupa. Contohnya adalah stripe pada leopard gecko. Untuk menghasilkan anakan dengan motif stripe pada leopard gecko, kita akan memperolehnya dengan mudah apabila kedua indukan merupakan leopard gecko yang memiliki motif stripe. Akan tetapi, motif stripe pada leopard gecko juga dapat muncul, walaupun kedua indukan bukanlah leopard gecko yang memiliki motif stripe. Beberapa contoh yang termasuk dalam polygenik adalah tangerine, hypo, super hypo, carrot tail, stripe, red stripe, bold stripe, river stripe, emerald, lavender, dan juga lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu video dari Prova Reptil. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Prova Reptil. Sampai jumpa di video berikutnya.